Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amata wa ahya. Alhamdulillahilladzi amarna bittaqwa wa nahana 'anittiba'il hawa. Amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, dalam sebuah hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim mengingatkan kita bahwa akan datang pada suatu zaman nanti di mana kaum muslimin hidup dalam situasi yang syarat dengan fitnah. Sebagaimana sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, badiru bil a'mali fitanan kakita'il laili muslim yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran aw yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi'arradin minad dunya. Bersegeralah beramal sebelum munculnya fitnah yang datang bagaikan potongan-potongan malam yang gelap. Seseorang di pagi harinya beriman dan di sore harinya menjadi kafir, atau di sore harinya masih beriman dan pagi harinya telah menjadi kafir, menjual agamanya demi gemerlap dunia. Hadis riwayat Muslim. Inilah suatu zaman di mana Allah akan menguji orang-orang yang beriman, siapa di antara mereka yang terseret arus fitnah akhir zaman, dan siapa di antara mereka yang teguh dan sabar serta istiqomah dengan keimanannya. Bahkan kata Nabi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, banyaknya pembunuhan dan kematian adalah termasuk fitnah akhir zaman. Inna baina yadayi sa'ati la ayyama yanzilu fihal jahal wa yurfa'u fihal ilm wa yaksuru fihal harju wal harjul qatl. Menjelang datangnya hari kiamat, ada hari-hari di mana kebodohan diturunkan, ilmu diangkat, dan banyak terjadi al-harj. Al-harj yaitu pembunuhan. Hadis riwayat Bukhari. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, jika kita bertanya pada diri kita masing-masing, apakah fitnah akhir zaman itu telah terjadi di tengah-tengah kehidupan kita? Masing-masing kita bisa menganalisa dan memberikan jawabannya. Paling tidak, tanda-tanda ke arah itu telah nampak di depan mata kita. Melihat realita derasnya arus fitnah akhir zaman ini, berikut dahsyatnya tiupan badainya, tidak ada pilihan bagi orang-orang beriman melainkan berusaha dengan sungguh-sungguh untuk tetap teguh di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di atas agama Islam yang telah kita yakini kebenarannya dan telah kita yakini akan mengantarkan siapa saja yang meniti jalan di atasnya akan menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimanakah caranya kita bisa melewati arus dan badai fitnah akhir zaman ini sehingga bisa menghantarkan kita ke ujung keselamatan dan kebahagiaan hidup baik di dunia maupun di akhirat kelak? Pertama, memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang muslim dalam setiap menghadapi berbagai persoalan hidup hendaknya kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa meminta pertolongannya, menggantungkan harapan kepadanya, melambungkan keinginan kepadanya, agar Allah senantiasa menjaganya dari berbagai fitnah dunia, melindungi dirinya dari berbagai malapetaka, dan meneguhkannya di jalan Islam. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari,
anan nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yata'awwaj Allahumma inni a'udzubika min fitnatin nari wa ajabin nar wa a'udzubika min fitnatil qabri wa ajabil qabr wa a'udzubika min fitnatil ghina wa a'udzubika min fitnatil faqri wa a'udzubika min fitnatil masihid dajjal. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biasa meminta perlindungan dengan membaca, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari fitnah neraka dan siksa neraka. Aku berlindung kepadamu dari fitnah kubur dan siksa kubur. Aku berlindung kepadamu dari fitnah kekayaan. Dan aku berlindung kepadamu dari fitnah kefakiran. Dan aku berlindung kepadamu dari fitnah dajjal. Yang kedua, bersabar saat menghadapinya. Seorang mukmin tidak akan dibiarkan menikmati keimanannya tanpa terlebih dahulu diberikan ujian dan cobaan atau fitnah. Dengan itu akan diketahui siapa di antara mereka yang jujur dan siapa di antara mereka yang dusta atau berpura-pura dalam keimanannya. Ibnul Qayyim al-Jauziyah menjelaskan, tidak ada obat bagi fitnah kecuali sabar. Karena sabar merupakan penempa seseorang dan pembersih dirinya dari dosa. Sebagaimana pembakaran merupakan tempaan untuk menghasilkan perhiasan emas dan perak. Fitnah itu tempaan untuk menghasilkan seorang mukmin yang jujur. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Ankabut ayat 30. Walaqad fatannal ladzina min qablihim fala ya'lamannallahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanal kadzibin. Dan sesungguhnya kami telah menguji orang-orang yang sebelum mereka, maka Allah mengetahui orang-orang yang benar, dan sesungguhnya Dia mengetahui orang-orang yang dusta. Kemudian yang ketiga, bersegera melakukan ketaatan. Menyibukkan diri dengan ketaatan dan segera menuju pada peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala saat fitnah akhir zaman terjadi merupakan faktor yang sangat mendukung seorang mukmin untuk teguh di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena ibadah merupakan tali pengikat antara seorang hamba dengan Rabb-Nya yang akan melindungi dan menjaganya dari fitnah. Ibadah juga dapat menguatkan iman seseorang sehingga tiada lagi jalan bagi fitnah untuk menyusup ke dalam hati yang telah dipenuhi keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 133. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu, dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Menyibukkan diri dengan ibadah di zaman yang penuh fitnah juga memiliki faedah yang sangat besar. Sebagaimana Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, al-ibadatu fil harji kahijrati alayya. Beribadah di masa haraj atau sulit seperti berhijrah kepada aku. Kemudian yang keempat, memohon kematian yang baik. Tidak bisa dipungkiri bahwasanya fitnah akhir zaman adalah ujian besar yang menimpa diri dan hati orang beriman. Bahkan sampai pada hilangnya agama dan keimanan dari dirinya. Dan itu adalah kerugian yang sangat besar. Maka yang penting bagi seorang mukmin adalah memohon kepada Allah agar bisa diberikan kematian yang baik,
yaitu mati dalam keadaan tetap teguh di atas agama Allah. Karena mati dalam keadaan Islam lebih baik daripada hidup tanpa iman. Rasulullah Muhammad SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, "Isnatani yakrahuhuma Adama, al-mautu wal mautu khairul lil mu'mini minal fitnah, wa yakrahu qillata mali wa qillatal mali aqallu lil hisab." Dua hal yang dibenci oleh manusia, kematian, padahal kematian lebih baik dari orang mukmin daripada fitnah, dan benci dengan sedikitnya harta, padahal dengan sedikitnya harta itu lebih ringan untuk dihisab. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita kekuatan untuk senantiasa menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya, serta melindungi diri kita semua dari pedihnya fitnah akhir zaman. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.